Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu mengalir di antara kami, dan biarlah Roh Kudus juga bekerja di antara kami, sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan boleh masuk di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, Pastor Feby yang akan menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Biar Tuhan urapi hamba-Mu ini, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengar firman Tuhan, juga Engkau mengurapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Dan setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentunya kita semua dalam keadaan sehat semua, puji Tuhan, amin. Mari kita akan menyatakan kesiapan kita untuk belajar firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Kita berdiri bersama-sama dan mengangkat Alkitab kita. Mari kita katakan bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3, ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan. Aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan ya. Hari ini mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Feby dari Sydney. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah online GBT Firman Kudus. Meskipun kita hanya bisa bertemu melalui media online, tapi saya sungguh bersyukur dan saya berharap supaya Bapak Ibu ada di dalam keadaan sehat semuanya ya. Dan hari ini kita sedang merayakan hari ke-10 setelah peristiwa kenaikan Yesus. Kalau di Australia tidak ada perayaan kenaikan Yesus, tapi saya juga merayakan dan saya diyakinkan kembali akan janji Yesus, akan Roh Kudus. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara boleh bersama-sama bersukacita karena ini adalah hari Pantekosta. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sungguh sangat amat baik buat setiap kami, dan kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, tidak terbataskan oleh dinding dan tembok gedung gereja. Meskipun kami tidak ada di dalam gedung gereja, tapi Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu tetap sama dan sama kuasanya buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan supaya firman-Mu boleh disampaikan secara utuh kepada hati jemaat-Mu, kepada pikiran mereka, supaya kami semua boleh diubahkan, ditransformasi sesuai dengan kehendak-Mu menjadi sama seperti Yesus. Kami bersyukur dan menyerahkan waktu ini, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa hari ini adalah hari Pantekosta, yaitu hari di mana Roh Kudus turun memenuhi gereja Tuhan mula-mula sesuai yang dijanjikan oleh Yesus. Nah saudara, kunci kehidupan orang Kristen adalah pengenalan akan Yesus. Ketika kita mengerti siapa Yesus dan apa yang dilakukan Yesus buat hidup kita, itu menjadi motivasi utama buat kita hidup bagi Dia dan melayani Dia. Tetapi kita tidak hanya butuh mengerti tentang pribadi Yesus saja, kita juga harus mengerti pribadi Roh Kudus. Yesus memberitahu kita pribadi Roh Kudus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 pasal yang ke-14 ayat 16 sampai 18 yang akan menjadi ayat pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan bacakan Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia
Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Kita melihat ayat ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya mengenai hal ini adalah malam sebelum dia disalibkan. Mereka sedang berkumpul dalam perjamuan terakhir, kalau kita kenal sebagai the Lord's Supper, dan malam itulah Yesus juga akan menuju ke Taman Getsemani untuk berdoa. Di dalam perjamuan malam itu, Yesus mengajar murid-muridnya, dan itu dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 14, 15, dan 16. Setelah itu Yesus berdoa di dalam Getsemani yang dicatat di pasal yang ke-17. Sebelum ayat 16-18 yang menjadi pembahasan kita hari ini, Yesus telah mengajar kepada murid-muridnya tentang siapa pribadi Bapa di surga itu. Di ayat yang ke-8 dan 9, Filipus, salah satu murid Yesus, dia datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Dan Yesus menjawab, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, dia menjelaskan bahwa, ya, kalau kamu lihat aku, kamu itu sudah melihat Bapa. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Ya, Yesus sudah menyatakan kepada mereka mengenai Bapa. Sekarang Yesus mulai mengajarkan kepada mereka tentang pribadi Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Yesus sudah berjalan bersama mereka, mengajar, memuridkan mereka, murid-murid Yesus kira-kira 3,5 tahun lamanya. Dan ketika mereka mulai mengikuti Yesus, mereka melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Sekarang Yesus tahu bahwa setelah perjamuan malam ini, Yesus akan diserahkan, kemudian dia harus mati di atas kayu salib, dan kemudian dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit, terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan saat itulah Roh Kudus akan dicurahkan kepada gerejanya, di tengah-tengah mereka. Tidak hanya murid-murid Yesus saja pada waktu itu yang butuh tahu siapa pribadi Roh Kudus itu dan apa yang dia lakukan, tetapi kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga butuh mengetahui siapa pribadi Roh Kudus dan apa yang akan Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kita. Banyak gereja, banyak orang percaya, banyak orang Kristen mengalami seperti jemaat di Efesus yang dikisahkan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Bapak, Ibu, Saudara mungkin pernah membaca peristiwa Paulus mengunjungi jemaat di Efesus dan berjumpa kepada beberapa murid Kristus. Paulus sadar ada sesuatu yang missing, ada sesuatu yang hilang, yang tidak ada di tengah-tengah mereka. Dan dia bertanya di Kisah Para Rasul 19, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Dan mereka menjawab, belum, bahkan kami belum pernah mendengar siapa Roh Kudus itu. So, di sini para murid enggak paham siapa pribadi Roh Kudus, dan bahkan mereka enggak paham Paulus ngomong apa sih, sedang berbicara apa Paulus itu. Banyak gereja, banyak tempat, banyak orang percaya yang sampai hari ini salah mengerti tentang pribadi dan pekerjaan Roh Kudus. Dan sadly to say, hal inilah yang menyebabkan kekeringan bahkan kematian di dalam gereja. Jika gereja tidak sadar akan pelayanan dan pribadi Roh Kudus dan tidak mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam gerejanya, maka akan terjadi kekeringan bahkan kematian di dalam gereja. Kita pribadi orang percaya pun harus menyadari pentingnya peranan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan hari ini saya ingin ajak Bapak, Ibu, Saudara bersama-sama belajar tentang pribadi Roh Kudus dan siapa Roh Kudus itu. Alasan lain sebelum kita masuk ke dalam poin, Bapak, Ibu, Saudara perlu mengetahui pribadi Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah yang menyatakan Yesus, menyatakan Allah di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus membuat karya Allah menjadi efektif di dalam hidup kita. Yang pertama,
kita akan belajar bersama-sama mengenai janji tentang Roh Kudus. The promise of Holy Spirit. Di ayat yang ke-16, Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong." Kata "akan" di sini menunjukkan kepada sebuah janji. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Kata penolong berasal dari kata Yunani parakletos, terdiri dari dua kata, kletos yang artinya terpanggil, called, dan para yang artinya mendampingi atau alongside. Contohnya, jika kalau saya tinggal di Australia pada saat ini, jika ada emergency, ada orang yang sakit, maka kita bisa telepon 000, 000, 000, 000. Kalau di Amerika 911. Kalau di sini 000. Itu akan memanggil ambulans secara langsung, dan kemudian ambulans itu datang, dan orang-orang yang ada di dalam ambulans itu disebut paramedik. Paramedik artinya apa? Mereka bukan profesional dokter, tapi mereka paramedik, orang yang bekerja berdampingan dengan dokter, dengan medis, dan memberikan pertolongan pertama di saat emergency. Makanya parakletos berarti penolong, berdampingan dengan Allah Bapa, berdampingan dengan Yesus, bekerja untuk menolong kita, menjadi penolong, penasehat, penghibur, pembela, dan pelindung kita. 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan kita mempunyai pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Pengantara disebut di sini juga terjemahannya parakletos, ya, bekerja bersama-sama, yang artinya kalau bahasa Inggrisnya pengantara disebut advocate. Karena itu kita punya istilah advokat atau pengacara. Tugasnya pengacara kan membela, ya, memberi nasihat kepada kliennya. Nah, Alkitab mengajarkan Yesus itu pembela kita di hadapan Bapa di surga. Nah, Roh Kudus adalah pembela kita di dalam hati, pembela kita dari Bapa di dalam hati. Nah, pertanyaannya apa yang dibela? Yesus membela kita ketika dia mati di atas kayu salib. Di hadapan Bapa, dia menanggung seluruh dosa dunia, dosa-dosa kita. Makanya sebelum mati Yesus berkata, "Eli, Eli, lema sabachthani." Atau artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Di situ posisi Yesus sedang menanggung dosa kita. Bayangkan, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Supaya apa? Supaya kita tidak ditinggalkan oleh Bapa lagi. Cukup Yesus saja yang menanggung dosa kita, dan dia di-forsaken atau ditinggalkan Bapa. Sehingga kita tidak usah mengalami yang namanya keterpisahan dari Bapa. Yesus menjadi pembela kita pada saat dia ada di atas kayu salib. Nah, Roh Kudus membela apa? Roh Kudus membela ketika kita memiliki kedagingan kita, atau musuh kita, enemy kita, yaitu iblis, yang menekan dan menggoda kita. Seringkali iblis, bapaknya pembohong, dia akan berusaha menaburkan benih-benih kebohongan di dalam pikiran kita. Mungkin dia akan berkata, kita nggak cukup baik. We are never enough. Gak ada yang peduli dengan saudara. Atau kita dihukum oleh Allah. Kita ini mengalami corona karena sedang dihukum oleh Allah. Banyak kebohongan-kebohongan. Tapi Roh Kudus menjadi pembela di dalam hati kita, menjadi penolong kita untuk mengingatkan kembali akan janji Allah dan apa yang firman Tuhan katakan. Tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi roh perbudakan. Dia menjadi sahabat kita, dia menjadi penolong kita. Balik lagi soal poin kita yang pertama tadi, yaitu mengenai janji. Yesus berkata, "Aku akan mengirimkan seorang penolong." Dia memberi janji itu kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Kalau Bapak, Ibu, Saudara perhatikan di bagian ini, saat Yesus berkata kepada murid-muridnya, Roh Kudus itu belum diberikan. Sepanjang perjanjian lama, banyak janji Allah bahwa Roh Kudus itu akan diturunkan.
Misalnya ada beberapa contoh, Yesaya 44 ayat 3 dikatakan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Yoel 2 ayat 28 dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Di dalam Kisah Para Rasul 1, Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Di ayat yang keempat, dia melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Dia menyuruh untuk tinggallah di Yerusalem. Nantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus itu. Dan kemudian Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di mana hari Pantekosta itu terjadi. Alkitab mencatat di ayat 1-4. Ketika mereka berkumpul, tiba-tiba datanglah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang dijanjikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Allah menepati janjinya. Nah, ketika orang bertanya-tanya kepada ini apa yang terjadi di tengah-tengah mereka? Simon Petrus di ayat yang ke-14 pasal yang kedua Kisah Para Rasul berkata, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Di ayat yang ke-16 Petrus mengutip Yoel 2 ayat 28 yang barusan kita baca tadi, janji tentang Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus juga dijanjikan kepada gerejanya, dijanjikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan kita. Dan itu nyata ada di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Siapa sih yang gak senang terima janji? Apalagi dijanjikan sesuatu yang memang kita tunggu-tunggu. Nah, lebih senang lagi kalau janji itu ditepati. Di Efesus 1, Roh Kudus dijabarkan oleh Paulus, Rasul Paulus, sebagai deposit, down payment. Bahwa janji Allah tidak pernah tidak tergenapi. Kalau sekarang Roh Kudus adalah deposit, down payment-nya, ya, maka nanti ada bayaran full, yaitu ketika Yesus datang kembali dan janji itu pasti digenapi. Karena yang namanya down payment, ketika Bapak Ibu Saudara beli rumah atau beli motor atau beli mobil, ketika saudara sudah bayar DP-nya, maka sellernya tidak berhak untuk menjual barang itu atau rumah itu, properti itu kepada orang lain selain saudara. Dan saudara kemudian akan datang kembali untuk membayar full harga yang sudah di DP-in. Dan itu Yesus akan datang sebagai pemenuhan akan semuanya. Dan yang kedua yang ingin saya bahas adalah mengenai pribadi Roh Kudus atau the person of Holy Spirit. Di ayat yang ke-17 kita mendapat kata pengganti untuk pribadi Roh Kudus, yaitu dikatakan seperti ini. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. So ada kata dia. Saudara mungkin bertanya, what's the big deal? Apa pentingnya kata dia? Mengapa saya memberi penekanan kepada bagian ini? Apa bedanya kalau Roh Kudus diganti kata itu, bukan dia? Well, itu akan membuat perbedaan yang sangat besar. Kalau Roh Kudus adalah itu, pertanyaannya menjadi bagaimana kita mendapatkan itu dan memakai itu. Tapi karena Roh Kudus adalah seorang pribadi, dia, maka pertanyaannya menjadi bagaimana dia mendapatkan saya dan memakai saya. Kita nggak sebut sebagai seorang pribadi sebagai itu. Bayangkan jika saudara punya anak, ya. Kemudian saudara ajak anak Anda ke mall, kemudian ada yang nyamperin dan bilang, wah, itunya Bapak cantik sekali. Atau bilang, wah, itu mirip ibu ya. Pasti saudara tersinggung kan, ini orang, ini anak ya.
Ada kata gantinya, wah dia cantik sekali ya, wah dia mirip ibu ya. Itulah kata ganti dia akan bikin perbedaan yang besar jika diganti dengan kata ganti benda. Karena Roh Kudus adalah seorang pribadi. Lalu saudara bisa bertanya kepada saya, nah kalau dia seorang pribadi, apakah dia punya tubuh? Jawabannya enggak. Nah kalau gitu gimana bisa seorang pribadi tanpa memiliki tubuh? Yang penting dari seorang pribadi adalah kepribadiannya atau personality-nya. Seorang pribadi punya pikiran dan bisa berpikir. Seorang pribadi punya perasaan dan bisa merasakan. Seorang pribadi punya kehendak dan bisa bertindak. Saya adalah seorang pribadi. Bapak, Ibu, Saudara adalah seorang pribadi. Karena kita bisa berpikir, punya perasaan, dan bisa bertindak. Jika Bapak, Ibu, Saudara pelajari Alkitab mengenai Roh Kudus ini punya ketiganya. Di Roma 8 ayat 27 dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, ayat ini berbicara mengenai pikiran Roh Kudus. Dia bertindak untuk berdoa bagi orang-orang kudus. Di dalam beberapa bagian ketika murid-murid bersaksi pada dunia dan pergi dari tempat satu ke tempat yang lain untuk mengabarkan Injil, mereka berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang menggerakkan mereka apa yang baik menurut Roh Kudus untuk mereka lakukan. Jadi Roh Kudus punya pikiran. Roh Kudus juga punya perasaan. Bapak Ibu Saudara pasti tahu ayat ini, Efesus 4 ayat 30, jangan dukakan Roh Kudus. Roh Kudus punya perasaan, Roh Kudus punya emotion, dia bisa berduka. Roh Kudus juga punya kehendak. 1 Korintus 12 ayat 11 dikatakan, berbicara mengenai karunia roh. Itu akan diberikan kepada orang percaya. Dan karunia-karunia ini diberikan sesuai dengan kehendaknya. So, Roh Kudus bisa berkehendak sehingga dia bisa bertindak. Roh Kudus adalah seorang pribadi ilahi, atribut yang ada di dalam diri Allah, dan juga di dalam diri Yesus Kristus, ada juga di dalam pribadi Roh Kudus. Dalam Ibrani dikatakan dia adalah roh yang kekal. Mazmur 119 mengatakan bahwa dia adalah omnipresent, he is everywhere, dia ada di manapun. Itulah yang akan kita bahas selanjutnya di poin yang ketiga. The presence of Holy Spirit atau kehadiran Roh Kudus. Saya ingin menjabarkan perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan perbandingannya pada saat ini. Di ayat 17 bagian akhir dikatakan, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Yesus itu paying attention to details. Sangat detail dalam menjelaskan kepada murid-murid bahwa dia akan diam di dalam kamu. Waktunya akan datang. Di ayat 20 dikatakan pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saya ingin menjelaskan perbedaan Roh Kudus di dalam perjanjian lama. Ketika kita bicara Pantekosta, bukan berarti Roh Kudus itu tidak ada di dalam dunia, kemudian ketika Yesus terangkat ke surga, Roh Kudus tiba-tiba ada di dalam dunia. Kenyataannya di kitab Kejadian, Roh Kudus itu ada di dalam dari semula. Dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Roh Allah atau Roh Kudus itu sudah ada bahkan sejak dalam penciptaan. Roh Kuduslah juga adalah pribadi yang menginspirasi untuk penulisan kitab suci. Allah menginspirasi penulis-penulis perjanjian lama untuk menulis firman Tuhan. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara juga akan menemukan orang-orang yang bertugas secara khusus untuk acara-acara khusus, dan Roh Kudus adalah yang bersama-sama dengan mereka. Pembangunan bait Allah misalnya, Roh Kudus menyertai pembangunan bait Allah. Nah, di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu bisa ditarik keluar, atau bahasa Inggrisnya withdrawn. Kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke ATM, pilih option yang bahasa Inggris, maka ada pilihan withdrawn money, untuk tarik keluar uang. Itu misalnya ada di Mazmur 51. Ketika Daud mengakui kesalahannya dan dosanya,
Di ayat yang 11 dia berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Do not withdraw your spirit. Jangan tarik keluar rohmu dari hadapanku. Dan itu juga terjadi di hidup Simpson. Simpson merupakan superhuman. Dia adalah pribadi yang kuat. Kemudian datanglah Delila, merayu dia sedemikian rupa, sehingga diketahui dia terikat, dalam keadaan terikat, dan dikatakan dia meronta-ronta. Dikatakan Alkitab mencatat ini, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Di situ refer to roh Tuhan. Jadi roh Allah bisa ditarik pergi meninggalkan orang yang diurapinya. Sekarang bedanya, sejak Pentakosta, Roh Kudus itu tidak hanya datang dan diam di dalam gerejanya, tetapi juga di dalam hati orang percaya. Di dalam hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hari ini. Dikatakan di ayat yang ke-16, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bahasa Inggrisnya dikatakan that he may abide with you forever. Nempel sama kita, gak akan pernah meninggalkan kita. Bukankah itu sebuah kabar baik buat setiap kita? Roh Kudusnya masih ada, dan dia akan abide with us, tinggal di dalam kita selama-lamanya. 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus, dan Roh Kudus diam di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ketika kita diselamatkan, Roh Kudus itu ada di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara. Segala kekuatan, kekuasaan untuk kita hidup sebagai pengikut Kristus itu ada dan tersedia di dalam hidup kita. Nah, saya akan berikan sebuah ilustrasi. Saya punya glove atau sarung tangan di sini. Biasanya saya pakai kalau sedang dingin sekali. Nah, ini musim dingin. Biasanya saya pakai malam sebelum tidur, ya. Atau kalau lagi dingin banget cuacanya. Nah, suatu hari ada cerita mengenai glove ini. Ada seorang diundang ke acara seorang kaya, ya. Kemudian waktu pulang dia mendapatkan souvenir. Ketika dia menerima sebuah kotak souvenir, dia ekspektasinya, wah karena ini pestanya orang kaya, souvenirnya pasti juga barang-barang yang mewah. Tapi ketika dibuka, dia kecewa karena dia mendapati hanya sepasang sarung tangan. Kebetulan saya kehilangan pasangannya, mungkin kecuci atau gimana saya nggak tahu. Tapi saudara, dia kecewa karena dia cuma dapat sarung tangan yang harganya mungkin nggak seberapa. Dia kemudian masukkan sarung tangan ini ke dalam lemari dan dia ignore. Dia cuekin itu hadiah. Suatu hari menjelang musim dingin, orang ini mulai kedinginan. Dan dia mulai ingat, wah dulu aku pernah dapat kado sarung tangan. Dia cari-cari dan kemudian ketemulah sarung tangan ini. Ketika dia mulai masukkan jari-jarinya ke dalam sarung tangan ini, dia merasa ada kayak sesuatu yang mengganjal di ujung-ujung jarinya. Dia kayak, apa ini? Ketika dia tarik, ada benda yang di dalamnya itu adalah uang sebesar $100. Jadi uang itu diletakkan di setiap ujung-ujung jari ini. Jadi kalau ada 10 jari berarti ada $1.000. Bukan uang yang sedikit. Nah, saya tidak menyamakan dengan kuasa Roh Kudus dengan sejumlah uang. Tapi yang saya ingin tekankan saat ini adalah kuasa pribadi yang kita miliki sekarang saat ini adalah kita tidak sadari kehadirannya di dalam hidup kita. Kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian ada di dalam hidup kita. Kuasa yang ketika kita hidup dengan penuh kepercayaan juga akan membangkitkan kita ini, dan kita akan hidup berkemenangan. Tidak kita sadari bahwa dia itu eksis, dia itu ada. Jadi kita harus pakai dulu, baru kita ngerti, oh dia itu ada. Hadiahnya itu benar-benaran ada. Karunia roh itu beneran ada. Nah, sekarang kita sudah setidaknya lebih mengerti pribadi Roh Kudus dan tindakan nyatanya.
Dan sekarang, ya saudara mungkin menanyakan tindakan nyatanya gimana? Saya berpikir, ya sekarang gimana? Saya mulai ajak omong Roh Kudus, gimana caranya saya mendapatkan kuasa Roh Kudus? Gimana cara bedain kalau pikiran yang muncul di pikiranku itu pikiran kuat sendiri atau pikiran Roh Kudus? Sekarang saya mau balik lagi ke ayat yang ke-16. Dikatakan di situ, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dan di dalam versi bahasa Inggris, penolong disebutkan sebagai comforter. Comfort itu nyaman ya, pemberi kenyamanan. Logikanya begini, ngapain Yesus minta kepada Bapa seorang penolong kalau kita sedang di dalam keadaan tidak butuh ditolong? Atau bahasa Inggrisnya comforter, pemberi kenyamanan. Bagaimana dia bisa memberi kenyamanan itu kepada kita kalau kita sendiri sedang dalam keadaan nyaman? Jadi muncullah banyak statement, aku tidak merasakan Roh Kudus di dalam hidupku dan lain sebagainya. Ingat kembali ayat firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tujuan diberikan Roh Kudus kepada kita adalah memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Matius 28 ayat 18-20 dikatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan beserta dengan kamu sampai akhir zaman. Konteksnya di situ adalah pengutusan, pergi dan jadikanlah murid. Jika saudara punya statement, aku tidak merasakan Roh Kudus hadir di dalam hidupku, pertanyaannya sekarang adalah apakah saudara pergi dan menjadikan murid? Kalau saudara bilang, aku tidak merasakan dia menjadi penolongku, pertanyaannya adalah apakah saudara menjadi saksi Kristus? Ingatlah, gereja mula-mula di Kisah Para Rasul dimulai oleh orang-orang yang uneducated, tidak berpendidikan secara teologi. Bahkan Petrus adalah mantan pecundang kalau saya bisa bilang. Karena dia adalah bekas orang yang menyangkal Yesus 3 kali. Kenapa dia nyangkal? Karena dia takut. Takut kalau dia harus mati seperti Yesus. Tapi setelah Roh Kudus yang dijanjikan turun ke atas mereka, Petrus yang tadinya seorang coward, seorang pecundang, dia menjadi seorang pengkhotbah yang sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat. Orang-orang di Cina, di underground churches, di gereja bawah tanah, lebih berani daripada orang-orang Amerika yang notabene berpendidikan teologi dalam mengabarkan Injil. Kenapa? Karena mereka percaya Roh Kudus sudah memberikan kuasa. Bukan Roh Kudusnya orang Amerika sama Roh Kudusnya orang Cina, beda. No, tapi mereka orang-orang yang berani memberitakan Injil adalah orang-orang yang percaya bahwa Roh Kuduslah yang memberikan kuasa kepada mereka. Saya adalah seorang yang termasuk penakut. Takut kalau mengabarkan Injil, kemudian takut dibanjiri dengan pertanyaan. Makanya lebih baik diam di zona nyaman, kan? Tapi itu bukan cara Roh Kudus memakai kita. Cara Roh Kudus memakai kita adalah take the risk. Ambil resiko. Tapi bukan berarti ambil resiko saudara keluar rumah ya pada saat ini, kata Pastor Feby harus keluar ambil resiko. Kalau pemerintah mengatakan stay at home, harus taat ya, jangan pergi ke tempat-tempat yang ramai. Ya, ambil resiko, di sana mulai Roh Kudus mengerjakan bagiannya menjadi penolong, comforter buat setiap kita. Kalau istilah sekarang namanya embrace your fear. Hadapilah ketakutanmu. Apa yang menjadi ketakutanmu, embrace it. Dan saya mau beri contoh kasus orang-orang yang embrace their fears di dalam Alkitab. Kita mau baca sejenak Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai 31. Di situ dikatakan sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dan laut
dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepadamu hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kita semua ingin merasakan dan mengalami pengalaman bersama Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita harus ingat, kuasanya sudah diberikan. Ingat, sudah diberikan. Di Kisah Para Rasul 4 ini, diceritakan Petrus dan Yohanes kembali ke tengah-tengah jemaat setelah mereka ditangkap oleh Mahkamah Agama dan kemudian disidang dan ditahan. Disidang keesokan harinya oleh imam besar. Dan ayat ke-8 dituliskan bahwa Petrus menjawab mereka dengan penuh Roh Kudus. Ya, di ayat yang ke-23, ini mereka baru saja dilepaskan dari tahanan dan pergi kembali kepada teman-teman mereka atau kumpulan mereka, di dalam bahasa Inggris companionship, dalam fellowship-nya mereka. Dan respon pertama teman-teman mereka ini melihat Rasul ini bebas, bukan melarikan diri atau menyelamatkan diri mereka, takut mereka juga akan ditangkap. Tapi mereka dengan spontan berkata, "Ya Tuhan." Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan Sovereign Lord, Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang pegang kontrol. Nah, doa ini kemudian mereka mengutip kitab Mazmur yang konteksnya adalah Tuhan menolong orang-orang yang tertindas. Dan sangat menarik di ayat yang ke-30, mereka berdoa, di ayat 29 dan 30, mereka berdoa untuk Tuhan supaya mengulurkan tangannya untuk mengadakan tanda-tanda mujizat dan untuk memberikan mereka keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka tidak berdoa atau meminta supaya dilepaskan dari orang-orang mahkamah agama atau pengadilan. Mereka tidak berdoa supaya Tuhan hukum orang-orang yang menangkap Yohanes dan Petrus. Tapi mereka doa supaya nama Tuhan semakin dimuliakan lewat tanda-tanda mujizat, lewat kesembuhan, dan mereka diberi keberanian untuk mengabarkan Injil. Dan faktanya di ayat yang 31 dikatakan, mereka akhirnya memberitakan firman Allah dengan berani, with boldness. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus sendiri mengajarkan dalam mengikut Yesus, kita harus mau pikul salib. Daily dikatakan, take up your cross daily. Bukan cuma hari ketika saudara dibaptis, bukan ketika hari saudara mau dying, mau meninggal, baru mengikut Yesus, baru memikul salibnya. Tapi itu dipikul setiap hari. Kalau kekristenan kita tidak termasuk di dalamnya pain dan suffering, kesakitan dan kesengsaraan dan pengorbanan, tidak termasuk terjun ke dalam tempat-tempat yang menakutkan buat kita, kita nggak akan pernah mengalami yang namanya pertolongan dan kuasa Roh Kudus. The joy you will experience will be much greater than the amount of sorrow you let in. Artinya sukacita yang kita alami akan lebih besar dari kesengsaraan yang kita alami. Roh Kudus menjadi konselor kita, Roh Kudus menjadi penasehat kita. Dialah yang menuntun kita. Kalau kita nggak butuh nasihat, sedang dalam keadaan tidak butuh nasihat, ya peranan apa Roh Kudus yang Roh Kudus lakukan buat hidup kita? Ya kita butuh nasihat ketika kita menghadapi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ketika kita harus menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah friendship kita, persahabatan kita.
di tengah-tengah orang tetangga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Dan dia menjadi konselor kita, penasehat kita. Nah, kadang orang bertanya, gimana caranya bedain suara Roh Kudus dengan suara sendiri? Dan saya sangat-sangat yakin kalau Roh Kudus juga bisa mempengaruhi pikiran kita juga, perasaan kita bisa dipengaruhi oleh Roh Kudus. Tapi satu hal yang pasti, pikiran kita adalah pikiran Roh Kudus. Ketika pikiran kita itu promotes the gospel, ketika pikiran itu berpusat pada Injil, untuk mempromosikan Injil, dan dia akan menyediakan damai sejahtera, sukacita meskipun yang kita hadapi itu berat. Apa ketakutan terbesar Bapak Ibu Saudara saat ini? Mungkin ketakutannya tidak dibanding besar dengan Ratu Esther ketika harus menghadap raja. Atau seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego yang menolak untuk menyembah patung berhala. Saat ini pastors, pendeta-pendeta di Amerika dan juga di Australia ditantang dengan kasih menyambut kaum LGBT. Karena pernikahan LGBT itu dilegalkan oleh negara. Tapi kita harus berani menolak dengan firman Tuhan dosa LGBT. Tidak ada kompromi. Dan itu tantangan terbesar buat pemimpin gereja, buat hamba-hamba Tuhan. Dan saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terus hidup di dalam ketaatan firman Tuhan. Meskipun itu berat, meskipun itu menyakitkan, sometimes itu scary, menakutkan untuk mengabarkan Injil. Keluar dari zona nyaman saudara. Saya mau katakan, embrace your fear. Hadapi ketakutan saudara. Percayalah Roh Kudus ada di dalam saudara, sudah ada di dalam saudara, untuk memberikan engkau kuasa menjadi saksi-saksi Kristus. Saya berdoa banyak jiwa dimenangkan lewat pelayanan Bapak Ibu Saudara, jemaat GBT Firman Kudus, dan nama Tuhan dimuliakan. Gospel is being promoted. Injil dipromosikan besar-besaran. Terutama masa-masa pandemik ini. Minta hikmat Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan untuk saudara-saudara kita yang belum mengenal Yesus. Saya ajak kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terpujilah namamu. Engkau yang maha kuasa, engkau yang sovereign, engkau yang mengatur segala sesuatunya. Kami percaya atas kekuasaanmu, dan kami percaya juga akan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kami, dan sudah ada di dalam kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami takut dan menghadapi ketakutan kami dengan kemampuan kami sendiri. Tapi sekarang kami diyakinkan bahwa Roh Kudus ada di dalam setiap hidup kami orang percaya. Dan Roh Kudus yang sama, yang membangkitkan Yesus dari kematian. Roh Kudus yang sama itu ada di dalam hati kami, membangkitkan setiap roh kami, setiap iman kami, setiap kekuatan kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu bukan tanpa tujuan, tapi dengan satu misi, to promote the gospel, untuk mempromosikan Injil. Kristus diberitakan kepada setiap orang. Pakai kami Roh Kudus, karena kami tahu Engkau adalah pribadi. Engkau bukan benda mati, Engkau bukan benda yang bergerak, tapi Engkau adalah pribadi yang hidup di dalam kami. Engkau punya kuasa, dan Engkau sanggup untuk memberikan kami kuasa mengabarkan Injil Kristus kepada setiap orang yang belum percaya dan belum mendengar Injil. Tuhan, kami percaya kepada kekuasaan-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang kami kasihi, nama yang agung, nama yang layak disembah, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh
kita akan berdoa meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau telah mengutus Roh-Mu yang kudus untuk tinggal diam di dalam kami, bekerja di dalam kami, menjadi pembela kami, menjadi penolong kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah pandemi corona ini pun kami percaya Roh Kudus bekerja di antara kami, memberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga setiap kami Tuhan boleh tetap ada di dalam kasih sayang Tuhan, ada di dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Feby, Tuhan kiranya Engkau memberkati pelayanan di Sydney, Tuhan supaya menjadi berkat bagi khususnya anak-anak muda, boleh dibangun imannya, bertumbuh di dalam kasih Tuhan, bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati luar biasa. Kami berdoa sekarang untuk setiap jemaat Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Turunkanlah kiranya anugerah-Mu Tuhan kepada setiap kami. Kami percayakan hidup kami di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Untuk setiap kepala rumah tangga, Tuhan berkati. Untuk setiap ibu-ibu, Tuhan berkati. Bahkan anak-anak kami juga diberkati oleh Tuhan. Berkati usaha kami Tuhan, berkati pekerjaan kami Tuhan, supaya kami boleh mencukupkan apa yang kurang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami semua untuk tetap tinggal setia di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita ya, puji Tuhan. Nah baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendengar beberapa pengumuman yang saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, silakan memberikan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan memberkati orang yang memberi dengan penuh sukacita ya. Kemudian bagi yang ingin mempersembahkan lewat akun bank, jangan lupa juga memberi berita kepada kami untuk apa persembahan itu sehingga nanti bisa disampaikan kepada bendahara. Ya, puji Tuhan. Selain itu saudara-saudara, ibadah kita, baik ibadah pribadi, lakukan terus dengan penuh sukacita bersama dengan keluarga. Komsel, baik yang Selasa, komsel Jumat, atau komsel Sabtu, silahkan tetap melakukannya di rumah kita masing-masing. Kemudian juga hari Kamis ada doa multiplikasi, ya seperti biasa kita melakukannya. Dan jangan lupa untuk besok Minggu, tanggal 7 Juni, di dalam ibadah kita nanti akan disertai dengan perjamuan kudus tanggal 7 Juni. Ya, puji Tuhan. Nah nanti semua peralatan perjamuan kudus akan disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bersama dengan juga nanti tata cara ibadah kita. Ya, saya harap kita boleh menyambut perjamuan kudus ini dengan penuh sukacita. Nah kemudian kita masih tetap beribadah di rumah kita selama belum ada pengumuman resmi dari pemerintah. Ya, saya rasa tidak lama lagi karena dari Menteri Agama sudah memberikan pengumuman yang nanti akan direspon oleh pemerintah kota masing-masing, khususnya kita di Semarang, ya akan direspon oleh pemerintah kota Semarang bagaimana nanti tata cara kita beribadah dalam pengertian jumlahnya ya, jumlah orangnya berapa yang harus beribadah di gereja. Begitu, jadi nanti kita akan memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena itu tolong terus didoakan ya supaya virus corona ini segera cepat berlalu dan kita bisa beribadah kembali seperti waktu-waktu yang lalu ya. Saya rasa setiap kita sudah rindu untuk hadir di ibadah raya bersama-sama bersukacita ya. Tuhan memberkati kita sekalian Bapak Ibu ya. Mari kita akan menutup di dalam doa. Kita berdiri sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita akan berdoa. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada kami. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru kepadamu. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus, dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, dan kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan kiranya memberkati kita semua sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Amin.